A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat tentunya, hingga kita alhamdulillah bisa kumpul lagi di kelas kita walaupun online, jauh di mata dekat di hati. Kalau jauh di hati dekat di mata itu belek ya. Tolong saja, tolong. Tidak lupa juga salat salamatlah juga selalu kita sampaikan untuk Nabi kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita bisa kumpul bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, bab kita 44 malam ini yaitu ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ngapain sih pakai di highlight? Saya kan nggak suka lihat muka sendiri. Ya udah tuh, balik lagi, udahan. Kan biar jelas. Jadi bab 44 kita judulnya adalah qaul. Masya Allah wa syi'ta. Itu judulnya ya. Kalau diterjemahkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Di bab-bab sebelumnya kita udah merinci aneka macam bentuk orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah ya. Misalnya kayak ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Sebelumnya juga kita udah membahas hal-hal yang berkaitan dengan perkataan ini. Udah pernah insya Allah ya. Nah sekarang kalau kita boleh catat lagi, ada beberapa jenis tingkatan perkataan semacam ini yang harus kita tahu. Ada beberapa jenis tingkatan perkataan semacam ini, dalam kurung bab 44 gitu ya. Ada beberapa jenis tingkatan perkataan semacam ini yang harus kita tahu. Ya, saya lagi nggak bisa nulis, sakit. Gak apa-apa sayang, ntar minta catatannya sama Mbak Cynthia tuh. Yang Oh, kelihatan mantap. mencatat dia. Colek Mbak Cynthia nanti. Syukron. Ya, Mbak siap Cynthia, dicolek-colek sama Mbak syukron. Lin ya. Salah Oke. bantal, ya Allah. Allahu Akbar, kok sampai ke tangan ya? Aneh kemarin sampai ke ini sih, sampai ke tulang rusuk kiri rasanya, ke tangan enggak, alhamdulillah. Enggak, bukan tangan ini. Apa ya, bahu kanan itu, belakang kanan itu, tulang rusuk itu, kanan ya. Iya, aneh gitu dari leher. Tapi Mbak Iya, Lin awalnya tangan ya. awalnya minggu lalu. Awalnya minggu lalu leher, terus lehernya udah enggak kok. Nyerinya sampai ke bahu kanan, nyeri banget. Sampai gerakin tangannya nyeri. Terlalu setia kawan itu badannya itu. Pokoknya bantal yang salah, Pokoknya bantal yang salah, kita rasterkot di muka bumi. Ye. Allahu Akbar. Perkataan pertama, Masya Allah wahdah. Ya, Masya Allah wahdah. Artinya apa? Ayo, kelas tauhid harus tahu, Mbak Wiwi. Masya Allah wahdah. Masya Allah wahdah. Wahdahu la syarikalah kalau dipanjangin, Yes, betul. Jadi kalau wahdah itu apa? Masya Allah wahdah. Kalau kita Indonesia kan atas kehendak Wahdahu la syarikalah Allah. kan tidak ada ini, tidak ada Iya, atas kehendak Allah. ya berarti satu-satunya kan. Ya berarti kehendak Allah atas kehendak Allah semata. Nggak ada lagi yang lain. Nah itu tadi perkataan pertama yaitu Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Perkataan kayak begini disunnahkan. Ya, perkataan seperti ini gimana hukumnya? Disunnahkan. Itu perkataan pertama. Kalau kita lagi kagum loh ya, kagum sama sesuatu, pokoknya benar-benar Allah semata nih. Masya Allah wahdah gitu ya. Perkataan yang kedua yaitu Masya Allah summa syi'ta. Kita pernah bahas ya.
Masya Allah summa syi'ta kita pernah bahas, ini masuknya kategori boleh atau tidak boleh? Ayo. Tidak boleh. Hah? Tidak boleh. Takut jawabnya gini, takut. Takut jawabnya. Kenapa tidak boleh? Kasih alasan. Hukumnya dilarang atau haram karena seolah-olah Allah secara dengan makhluk masuk kategori Ingat syirik. dulu apa cinta. Masya Allah summa syi'ta loh, bukan Masya Allah wa syi'ta. Ayo. Oh, salah berarti catatan nomor 3. Maaf ya, Usai. Nggak apa-apa. Semangatnya oke. Mbak Cynthia, perkataan Masya Allah summa syi'ta boleh nggak? Nggak boleh juga sama deh sama Mbak Heni tuh. Oke. Ya. Mbak Wiwi, perkataan Masya Allah summa syi'ta boleh nggak? Boleh kayak Ustaznya cuma lupa deh Ustaznya. Oke. Huma syi'ta apa summa syi'ta? Summa pakai sa. Oh, PS. summa. Summa syi'ta. Masya Allah summa syi'ta artinya atas kehendak Allah kemudian kehendak kamu. Berarti hukum perkataan yang kedua ini boleh. Boleh. Tapi nggak dianjurkan gitu ya. Boleh, tapi kalau bisa jangan. Gitu. Kalau masih ada perkataan yang lebih baik lagi pakai yang pertama tadi. Masya Allah summa syi'ta. Perkataan kedua ini dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Walaupun ya ini disebutin dalam hadis, tapi nanti insya Allah akan kita sebutin dalam satu riwayat Nabi SAW menganjurkan untuk mengucapkan jenis perkataan yang pertama. Masya Allah wahdah. Oke, jelas insya Allah ya. Setelahnya ya, Om. Hmm? Atas kehendak Allah dan setelahnya gitu. Bukan dan setelahnya, kita pakai kata yang ringkas saja, kemudian. Atas Oh, kehendak Allah, kemudian. kemudian Oke. kehendak kamu. Masya Allah, summa syi'ta. Summa itu kemudian. Perkataan yang kedua itu boleh tapi tidak dianjurkan. Walaupun ada hadis yang mengatakan itu dibolehkan ya. Tapi ntar ada hadisnya lagi bahwa Nabi menganjurkan pakai perkataan yang pertama saja. Masya Allah wahdah. Yang ketiga, bisa ditebak dong. Berarti apa yang ketiga? Masya Allah wa syi'ta. Wasit. Iya, judul bab kita malam ini. Masya Allah wa syi'ta. Atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Jenis kata ketiga ini terlarang. Ya, ini terlarang karena apa Mbak Hen? Karena seolah-olah Allah setara dengan makhluk. Masuknya Cakep. syirik. Ya, berarti ada kesyirikan di dalam lafaznya. Ya, ada kesyirikan dalam lafaznya. Artinya apa, Om? Masya Allah wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Dan Dan. pakainya dia bukan kemudian. Jadi letak kesyirikannya ada di huruf Dan. wawunya. Ya, yang bikin dia jadi syirik ada huruf wawu yang menunjukkan dan. Ya, letak syiriknya ada di huruf wawu. Maknanya dia tadi seperti kata Mbak Heni, menyetarakan makhluk dengan Allah. Nah, jenis ketiga inilah bahan pelajaran kita malam ini. Masya Allah wa syi'ta. Dari Qutailah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Anna Yahudan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu faqala, maka dia berkata, innakum, katanya ya, innakum tunaddiduna wa innakum tusyrikuna. Ya, kata si Yahudi gini, nah, sesungguhnya kalian sudah mengambil tandingan-tandingan dan kalian telah berbuat kesyirikan kepada Allah. Nah, kata si Yahudi, di mana perkataannya? Takulun, kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Wa takulun wal Ka'bah. Gitu ya. Kata si Yahudi tadi, kalian udah berkata begini, atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Dan kalian juga berkata demi Ka'bah. Kata si Yahudi. Fa'amarohumun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu ayyahlifu ayyaqulu wa rabbil Ka'bah wa rabbil Ka'bah wa anna yaqulu masya Allah summa syi'ta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada para sahabat kalau mau bersumpah, apabila hendak bersumpah agar mengucapkan demi Rob pemilik Ka'bah. Jangan demi Ka'bahnya. Demi Rob pemilik Ka'bah. Dan juga mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak kamu. Ya, ini hadis riwayat dari An-Nasa'i dan ini hadisnya sahih. Nah, kita jelaskan hadis ini dulu nih.
ya dari Qutailah tadi, Qutailah. Orang-orang musyrik jahiliyah dulunya tuh di zaman Nabi dulu, ya orang-orang musyrik itu asalnya terdiri dari dua. Ya, musyrik itu kalau kita ngomong musyrikin, dia ada dua macam. Musyrikin yang pertama ahli kitab, musyrikin yang kedua penyembah berhala. Ya, kalau mau dicatat orang-orang musyrik itu terdiri dari dua, yaitu satu musyrikin ahli kitab, dua musyrikin penyembah berhala. Dalilnya surat Al-Bayyinah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Nauzubillah ya, jangan sampai ya Allah. Sekarang lagi viral di medsos seorang ustadz yang dia juga guru dari para ustadz-ustadz yang hebat ya. Gurunya Ustadz Abdul Tuasikal, gurunya Ustadz Arifin Badri. Pasti teman-teman kenal kan? Nah, ustadz ini yang pernah bikin kontroversi menikahi seorang akhwat yang juga bikin kontroversi juga. Ustadz ini ditemukan dia ikut meditasinya orang-orang Buddha. Nauzubillah. Itu Hindu, ilmu. Kalau ngomong soal ilmu dia udah ngelotok gitu. Hindu Artinya apa Buddha, Buddha, Buddha ya? Buddha. Soalnya ada apa sih kemarin bilangnya usada gitulah. Ya, Iya, tapal balik bisa ada. Ibu iya, ngikutin. Inisial A bukan iya, AM yang dikasih sama dokter F, gitu ya. Kenapa Mbak Lin pernah ikut? Bukan ngikutin beritanya maksudnya. Oh iya. Ya, Tahu. tapi kita yang ilmunya masih seuprit ini nggak berani komentar lah ya. Namanya keimanan itu pelajaran buat kita. Keimanan itu benar kata Nabi SAW dalam satu hadisnya, ada orang yang pagi beriman sore kafir. Sore beriman paginya kafir. Nauzubillah, makanya kita cuma minta tolong sama Allah semoga kita terus di atas hidayah ya. Sedih loh ngomongin kayak gini. Ya beliau itu muridnya banyak, murid beliau itu subhanallah. Ya makanya kita juga nggak tahu nih. Ada lagi yang bilang beliau tahu dalilnya untuk bermeditasi kayak gitu masih terbilang boleh. Wallahu a'lam. Jadi mending kita nggak usah ikut-ikutan. Tak kita capek energi kita, mending kita buat belajar. Oke, Numpang nanya dulu boleh nyelip ya? Please boleh. satu aja. Kalau yang meditasi pada umumnya yang ada mindfulness lah, ada apa? Itu gimana ya? Itu dalam Islam. Gini, yang sebenarnya sih di Islam tuh gini. Kalau memang kan kalau orang meditasi kan cenderungnya kayak dia hening. Kalau kita pakai bahasa kita tafakur ya. Tapi mereka lebih menitik beratkan untuk mengosongkan pikiran. Bener nggak? Iya, ngitung nafas gitu. Nah, ngosongin pikiran itu tidak ada dalam Islam. Karena kalau kita kosongin pikiran, jin bisa masuk. Hmm. Pikiran kita nggak boleh kosong. Kenapa? Kita harus selalu bertasbih pada Allah. Gitu loh. Zikir ya, kan? Kalau kita udah aja stop. Berzikir. Iya, berzikir. Hatta dalam hati pun berzikir. Nggak ada istilah ngosongin pikiran. Kita mau kosong-kosongin, mau kita mau kosongin sama aja kita lagi gelar karpet merah buat si para jin buat dateng. Gitu ya, satu. Lalu gara-gara Ustadz status tentang Ustadz tersebut, maka Ustazah teman saya yang tinggal di Sydney, Ustazah Raihana, beliau nelpon lah. Beliau cerita pengalaman pribadi, pengalaman nyata. Temannya, temannya itu ikut yoga, hanya lewat TV, nggak hadir langsung ya, hanya lewat TV. Teman-teman pernah lihat kan simbol yoga kalau mereka lagi bersila tangannya begini, Iya, iya, iya. Yang benar lotus nggak? itu ya. Ya, pokoknya Iya, itu. iya. Nah, dia yang yoga hanya lewat TV, dia yang yoga anak yang kemasukan jin umur 4 tahun. Wow, bisa gitu ya. Bisa, lewat TV loh. Gimana dia hadir langsung? Apa kemasukan jinnya anak yang umur 4 tahun? Masih lebih setahun setengah di bawah Icam ya, 4 tahun. Tiba-tiba nggak pernah belajar, nggak pernah diajarin, bisa naik sepeda, lalu sepedanya standing, dia balancing di atas sepeda.
Nah, itu ya. Itu contoh. Contoh bahwa apapun yang kita kerjakan itu membuka pintu buat jin-jin zolim untuk mengganggu kita juga anak cucu kita. Kalau kita bilang gini, sampai saya ngobrol saja gini, padahal kata mereka ini nggak ada niat apa-apa, bener nggak? Kebanyakan kalau kita ngomong sama orang-orangnya yoga, kita nggak niatnya cuma untuk sehat. Tapi maksudnya kalau yang kayak gini gak usah diikutin gitu loh. Kenapa? Walaupun mereka nggak berniat apa-apa, ini kayak kode. Kalau udah begini kayak ngasih kode gitu loh untuk para jin itu. Ngerti kan teman-teman? Iya, jadi ini kode. Oke, oke kata mereka nggak apa-apa, tapi ini kayak kode. Ya kayak orang aja, oke nggak, kita nggak niat apa-apa, tapi begini. Nauzubillah, kan kode itu kan, gitu ya. Jadi kita lihat di surat Al-Bayyinah, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrikin, dia akan masuk dalam neraka jahanam bareng-bareng, dan mereka kekal di dalam neraka. Boleh tanya Monggo. Oke. Seperti saya nih kan, ada apa ya namanya ya? Ada satu sakit ya ya, sakit yang gimana salah satu terapinya itu saya harus mengatur pola nafas saya ya ya. Ya. Mungkin kan tahu ya, saya ada pernah kena sakit paru ya ya. Oh, Di ya. mana saya tuh mudah tersengal-sengal gitu, mudah sesak lah gitu ya. Jadi saya juga ada sesak napas. Nah itu memang sama dokter itu saya harus latihan olah napas tuh supaya napas saya nggak pendek-pendek lagi gitu ya ya. Seperti yang dulu saya ceritakan itu loh Jadi biar saya lebih sehat lah ya, terutama kan sakit yang autoimun saya kan tipenya otot nih Nah, ini juga untuk menguatkan otot di paru-paru gitu loh Nah, itu kan waktu olahraga olah napas itu kan juga kayak semacam meditasi ya ya. Kita benar-benar kayak satu harus merem gitu ya. Menghitung napas gitu kan, mengatur napas, pola nafas saya gitu. Ntar tuh terus nanti saya juga latihan pakai spirometri gitu loh Kayak gitu tuh gimana Kalau memang harus seperti itu, gimana caranya biar ketika Mbak Lin lagi disuruh meditasi gitu, dipakai buat berzikir. Gitu aja. Jadi kita akalin lagi. Ngerti kan Iya. ya? Nah. Ya, ngerti. Kebetulan jadi gini, saya sih ini nggak tahu ya, saya cuma asal comot aja tapi yang saya lakukan itu setiap kali saya narik napas gitu ya, saya ya mencoba, karena kan saya takut ya ya, jadi saya astagfirullah terus kelepasin alhamdulillah gitu ya, begitu aja. Pokoknya saya nggak ngerti sih apakah itu ada ini, cuman saya khawatir aja gitu. Jadi itu yang saya lakukan gitu ya ya, mengingat dosa-dosa zaman dulu nih, sesak napasnya kan gara-gara dosa saya zaman dulu Benar-benar. Subhanallah ya. Gitu. Allah tuh sayang sama kita. Kalau Mbak Lin ngomong kayak gitu saya terharu. Kenapa? Berarti Mbak Lin menyadari bahwa Allah tuh sayang sama Mbak Lin. Allah sayangnya apa sama kita? Dosa kita dibersihin dulu. Ya, hingga kalau kita nanti menghadap Allah, paling enggak udah dikit lah dosa-dosa kita. Ya, kalau kita ikhlas, Masya Allah, malah dapatnya pahala kan. Nah, Mbak Lin boleh tuh, kalau emang lagi ngap-ngapan gitu, tersengal-sengal, boleh baca doanya Nabi Ayub. Ya, doanya Nabi Ayub. Iya, iya. Kedua, kemarin di kelas Tazkiyatun Nafs kita, entah di sini apa di kelas Tazkiyatun Nafs, yang kita dapetin adalah bahwa bukan di kelas ini, yang di kelas di kelas jinasab, Jadi kalau memang dikatakan segala yang ada di langit dan di bumi ini semua bertasbih pada Allah, perhatikan teman-teman ya, perhatiin baik-baik ini. Makanya alhamdulillah kenapa juga saya dengar kisahnya nyatanya Mbak Cynthia yang papahnya tadinya dicurigai tumor apa kanker ya Mbak Cynthia ya. Kemudian mengamalkan satu doa, 2 minggu kemudian kok nggak ada. Ya itu tadi keyakinan hati ya. Dan gini teman-teman, siapa yang lagi di HP boleh cariin saya ayatnya, segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih pada Allah. Coba satu ya, sambil dicariin, saya sambil jelasin. Maksudnya apa teman-teman? Segala yang di bumi pun bertasbih pada Allah. Maksudnya termasuk kita, tangan kita, organ tubuh kita, ginjal, jantung, liver, semua itu bertasbih pada Allah loh. Sampai siapa lagi? Sampai virus-virus dan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita pun bertasbih pada Allah. Takut sama Allah. Apa dalilnya? Tadi ya, nanti dicariin sama siapa yang udah ketemu, nanti angkat tangan, bahwa segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih pada Allah. Satu. Kedua, kita lihat di surat Al-Hasyr ayat 21 bahwa kalau saja Quran itu, ya Quran ini diserahkan ke atas gunung, di jibrat gitu ya, ditaruh firman Allah Ta'ala yang diserahkan kepada gunung,
gunung yang segitu gedenya akan hancur terpecah belah. Saking nggak kuatnya menerima keagungan ayat-ayat Allah. Artinya, kalau kita sambungin dengan dalil bahwa segala yang di bumi dan di langit bertasbih pada Allah, juga penyakit kita, nanti kalau Mbak Lin atau siapapun yang lagi mikirin, lagi merenung sakitnya, coba bilang begini, wahai virus-virus, wahai penyakit, kamu semua adalah hamba Allah. Saya adalah hamba Allah. Dan Allah kita berfirman bahwa segala yang ada di bumi dan langit itu semuanya bertasbih pada Allah. Berarti saya yakin kamu sekalian juga sedang bertasbih pada Allah. Maka takutlah pada Allah. Keluar dari paru-paru saya. Keluar dari segala penyakit ya, segala penyakit, segala virus. Kalau kalian hamba Allah dan kalian takut pada Allah, keluar dari paru-paru saya. Keluar dari tubuh saya. Ya, biar saya bisa beribadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin, sebenar-benarnya ibadah. Jadi kita ambil dalil dari situ Mbak. Subhanallah, saya juga kaget pas lihat kata-kata iya ya, bahwa dibilang semua yang di langit dan di bumi bertasbih pada Allah. Allah kan tidak merinci. Semua yang di bumi termasuk kita dan isi tubuh kita. Sampai pun virus-virus penyakit itu juga semua itu takut sama Allah. Gunung yang gede aja ditaruhin firman Allah, dia akan meledak, pecah. Apalagi virus. Dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa peneliti. Ketika Oh, kita nanti, Mbak, iya, Mbak V, nggak, terima kasih sayang, terus saya bacain. Jadi kalau teman-teman mau terapi, Mbak Lin, dan semuanya yang butuh misalnya merenungi ayat-ayat Allah ini, pakai earphone bila perlu, pakai earphone, ya, pakai earphone, pakai ayat-ayat rukyah itu, atau kalau nggak ada earphone, pakai suara sendiri, dengerin ayat-ayatnya dulu, terus bilang, ajakin mereka untuk takut sama Allah dan ajak mereka keluar. Rasain deh, kenapa? Ini juga pernah dipraktikkan ke seorang anak yang namanya Ahmad. Saya pernah share di grup kan, penghafal Quran. Dia kanker tulang. Mbak Lin kan di otot ya, dia di tulang. Bilang semua makhluk-makhluk zolim yang ada dalam tulang anak ini, takutlah kalian sama Allah dan keluar. Muntah langsung si Ahmad itu. Nanti Mbak Lin coba Bismillah, wudhu, sholat sunat taubat dulu. Habis sholat sunat taubat, selesai salam istighfar yang banyak, terserah seberapa pun nominalnya, bilangannya ya. Lalu baca Al-Fatihah 7 kali aja. Al-Fatihah aja nggak apa-apa. Karena ini kan sakit ya. Nggak ada indikasi sihir, kita ngomong sakit. Al-Fatihah 7 kali, lalu bilang sama virus-virus dan penyakit itu dengan bahasa kita sendiri. Ayo keluar yuk. Jangan bikin paru-paru saya, jangan diem di paru-paru saya. Ya, karena saya nggak bisa bernapas kalau lagi kumat. Bilang gitu aja bilang. Lalu baca doa Nabi Ayub, Allahumma anni masaniyat guru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku sungguh dalam kepayahan dan Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari doa Nabi Ayub ini kita udah dapat isyarat bahwa Nabi Ayub kalau lagi kepayahan sama sakit, ya ngomong dia, ya Allah payah nih, ya Allah nggak enak, ya Allah sesak banget misalnya. Tapi nggak bilang ya Allah sembuhkan, enggak, tapi ya Allah saya lagi kepayahan dengan sakit ini, tapi Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Insya Allah. Itu ya Mbak Lin ya. Saya pun pas dapat, Insya Allah. Masya Allah ya, jadi ntar pakai bahasa sendiri. Mbak Lin kan insya Allah kalau ibadah udah enak ya sekarang karena kan si Bujang mungkin pulang sore. Tuh kan kadang anak laki kita kan punya kegiatan sendiri. Mungkin kalau ibadah enak lah, nggak kayak yang masih punya bayi rempong kan direpotin. Insya Iya. Allah. Insya Allah gitu ya. Sebelum tidur boleh Mbak Iya. Lin. Oke. Syukron siap syukron Afwan. Nah sekarang ayatnya didapetin sama V yaitu langit Al-Isra 44 ya. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia maha penyantun lagi maha pengampun. An-Nahl 4950 sama tadi apa tadi? Al-Isra 44. Yang An-Nahl kayak gimana bunyinya Mbak Cynthia? An-Nahl 4950. Mirip kah bunyinya? mirip Om. Mirip ya. Oke, sip. Baik, saya geser dulu kolom chatnya biar ntar muncul. Oke. Sip, kita lanjut lagi. Jadi kalau kita udah pahami itu, pantesannya kalau orang-orang soleh, ulama, para nabi itu pada tenang dengan sakit. Kenapa? Iya sama-sama hamba Allah. Kalau kita karena manusia biasa, kita mikirnya, ih kenapa sih pada sakit begini? Duh,
gigi, aduh apa kayak gitu ya. Kalau kita tahu caranya, itu tadi, kan kamu juga makhluk Allah. Ayo kita sama-sama bareng ibadah sama Allah, jangan saling ngeganggu, jangan merusak di tubuh saya. Insya Allah ya. Jadi di sini, di hadis dari Futailah tadi, di dalam riwayat ini Yahudi itu lagi menuduh kaum muslimin sudah berbuat kesyirikan dan udah mengambil tandingan-tandingan bagi Allah Ta'ala. Gara-gara ucapan tadi itu ya. Padahal dia termasuk orang yang musyrik loh. Tapi dia jeli banget sama kesalahan orang muslim gitu ya. Dia tahu kalau kaum muslimin itu masih melakukan kesyirikan. Maka orang Yahudi itu datang kepada Nabi SAW dan mengadukan hal tersebut. Ditegurlah Nabi ya bahwasanya orang muslim umatnya Nabi itu udah mengambil tandingan-tandingan kepada selain Allah dan udah berbuat kesyirikan. Maka di riwayat ini diajarkan ya bahwasanya ketika kita hendak bersumpah dengan sesuatu maka kita harus ganti dengan mengatakan demi Allah, demi Tuhannya Ka'bah gitu ya. Demi Allah zat yang menggenggam jiwa saya boleh. Pokoknya demi Allahnya duluan. Nggak boleh kita bilang demi Rasulullah. Yang boleh, misalnya kayak orang bilang demi Allah, demi Rasulullah, jangan. Demi Allah, demi Tuhannya Rasulullah boleh. Ya, jadi tetap Allahnya yang kita kedepankan. Nah, kalau kita ngomong kayak begini, berarti kebetulan juga tadi ada yang WA saya tentang Abu Marlo ya. Abu Marlo apa Abu Mario sih? Siapa yang pernah dengar? Mbak Cynthia. Ya, dia kayaknya ngomong soal mestakung ya, semesta-semesta gitulah selalu ya. Sekarang kita harus tahu nih, kita ngomongin lagi tentang pemahaman Qadariyah dan Jabariyah. Ya, kita tulis dulu judulnya Bantahan terhadap kaum Qadariyah dan Jabariyah. Bantahan terhadap kaum Qadariyah dan Jabariyah. Ini memang harus kita ulang-ulang terus biar teman-teman tahu. Ya, simpelnya kan kalau Qadariyah itu dia itu memakai kekuatan sendiri-sendiri, memakai kekuatan aku. Kita tuh punya kehendak. Allah itu cuma nonton. Kalau kata Qadariyah, kalau kata Jabariyah, kita tuh nggak punya kehendak. Allah yang ngegerakin kita. Hatta kita pun berzina atau kita membunuh, itu semua Allah yang menggerakkan. Itu Jabariyah. Jadi pemahaman yang sangat ekstrim. Ekstrim dengan keakuannya, yang satu ekstrim dengan ya udah manusia nggak punya kehendak apa-apa. Kita cuma digerakkan karena orang yang gerakin kayak gitu. Bangetan. Jadi sekarang kita harus lihat dari pembahasan ini bantahan terhadap pemahaman Qadariyah dan Jabariyah. Jadi pertama kita dapetin bahwa Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk mengatakan kalimat Masya Allahu summa syi'ta. Atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak kamu. Dari kalimat ini ya. Ya, dari kalimat ini Masya Allah summa syi'ta. Bantahan kepada Qadariyah gimana? Bantahan terhadap Qadariyah bahwa kan kalau kata mereka manusia itu punya kehendak yang merdeka. Kehendaknya nggak ada di bawah kehendak Allah. Allah cuma sekedar tahu, cuma sekedar lihat. Mereka beranggapan bahwa nggak masuk akal kalau kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah, nggak mungkin. Mereka berpendapat bahwa kalau kehendak manusia ada di bawah kehendak Allah, maka untuk apa Allah mengazab manusia yang bikin dosa? Sementara semuanya kan atas kehendak Allah, betul kata mereka. Karena keyakinan mereka inilah yang bikin mereka menolak kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Dan manusia menciptakan perbuatan mereka sendiri di luar dari kehendak Allah. Nah ini kan jauh banget ya. Jadi bantahan terhadap mereka adalah Allah punya kehendak, manusia punya kehendak, ya. Allah punya kehendak, manusia juga punya kehendak. Tapi kehendak manusia selalu ada di bawah kehendak Allah. Itu yang bisa kita bantah pada mereka. Allah punya kehendak, manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia ada di bawah kehendak Allah. Buktinya apa? Berapa kali, betapa seringnya kita pengen terhadap sesuatu tapi nggak pernah berhasil meraihnya. Benar nggak? Teman-teman ada gitu yang selalu merasa keinginan terkabul selalu setiap saat? Nggak ada. Pengen kuliah di sini gagal, lu nggak lulus tes. Pengen kuliah di sono nggak lulus tes. Pengen kerja di sini nggak lulus. Akhirnya kadang-kadang pekerjaan sama mata fakultas kuliah yang dimasukin jauh berbeda. Ya kan? Kuliahnya jurusan psikologi, tahu dia sekarang jualan dimsum. Kan jauh kan? Somai juga Bu, somai. Tapi terpakai ilmunya tetap gitu loh. Itu kalau kita ngomong kasat mata, misalnya kalau orang mau julid ya, ngapain sih lo kuliah jauh-jauh tapi sekarang lo jualan gini-gini. Nah itu kan maisha bedain ilmunya tetap kepake. Gitu kan. Artinya ketika anak-anak yang bertanya, si ibunya bisa menjawab.
Nggak ada kerugian ya, kita yang namanya belajar tuh nggak ada kerugian pada ilmu. Jadi di sini manusia punya kehendak, Allah punya kehendak, tapi kehendak manusia ada di bawah kehendak Allah. Apa dalilnya? Surat At-Takwir ayat 29. Surat At-Takwir, saya catatin di sini. At-Takwir ayat 29. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki untuk menempuh jalan itu kecuali kalau dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Artinya kita punya kehendak, tapi kehendak kita tuh gugur ya kalau Allah nggak berkehendak. Kehendak kita nggak mungkin keluar dari kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, kita berkehendak, jadi. Kalau kita berkehendak, Allah nggak berkehendak, nggak jadi. Makanya kalau dibilang apa ya, ketika kehendak kita bertemu dengan kehendak Allah, itu indah banget. Ya. Jadi kalau kata pepatah Arab nih, ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Aku punya mau, kamu punya mau, dan Allah memutuskan apa yang dia mau. Ya, itu pepatah Arab ya. Aku mau, kamu mau, tapi Allah kita serah dengan kehendaknya Allah. Allah yang memutuskan apa yang dia mauin gitu buat kita. Berarti manusia punya kehendak atau punya kudroh. Kayak qadariyah tadi kan, kehendak. Manusia punya kehendak, punya kudroh, hanya saja kehendak manusia itu ada di bawah kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi di antara penyimpangan soal takdir, ya, di antara penyimpangan soal takdir, sebagian dai, ya, ini dai ya, berarti orang-orang yang mengajak orang pada kebaikan. Di antara penyimpangan-penyimpangan masalah takdir, sebagian dai terjerumus dalam pemahaman qadariyah tadi. Nah, tadi sebenarnya pas banget nih kalau ada yang bertanya tentang Abu Marlo tadi. Ini gimana nih Abu Marlo? Ya itu tadi. Mustakung itu tadi. Dia pakai dalil ana enda zona abdibi gitu kan. Aku ada dalam sangka-sangka hambaku. Jadi kalau kita bersangka baik, yang terjadi baik. Kalau kita bersangka buruk, yang terjadi berarti kita punya kehendak dong. Ya. Nah, qadariyah aja ada dua macam. Kita belum ke Jabariyah ya. Qadariyah aja ada dua macam. Qadariyah yang ekstrim sama qadariyah yang tidak ekstrim. Ya, qadariyah aja ada dua macam. Pertama, qadariyah ekstrim. Kedua, qadariyah yang tidak ekstrim. Yang ekstrim gimana? Mereka tuh kelompok qadariyah yang benar-benar mengingkari ilmu Allah yang azali. Apa yang azali? Yang dulu 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Ya, mereka mengingkari hal itu. Kagak ada tuh. Jadi mereka bilang bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu pun kecuali setelah sesuatu itu terjadi. Wih, songong banget ya. Sebelum itu terjadi Allah nggak tahu. Mereka bilang bahwa Allah itu tidak mengetahui masa depan. Nah, penyimpangan seperti ini pernah terjadi nggak? Pernah di zaman Ibnu Umar. Di zaman Ibnu Umar penyimpangan ini pernah terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau dari yang pertama namanya Ma'bad al-Juhani. Jadi pelopor Qadariyah, kalau teman-teman mau catat, pelopor pemahaman Qadariyah adalah Ma'bad al-Juhani. Saya catatin Ma'bad al-Juhani. Ya, Ma'bad. Sorry. Ma'bad al-Juhani. Ini pelopor pemahaman Qadariyah. Sekarang Qadariyah yang tidak ekstrim kayak gimana? Qadariyah yang nggak ekstrim, mereka itu tetap menetapkan kehendak Allah yang azali. Ya, mereka tetap mengakui, meyakini, menetapkan ilmu Allah yang azali. Ya, mereka meyakini itu dan mereka menetapkan memang ada ilmu Allah yang azali, yang dulu banget sebelum langit bumi diciptakan. Tapi mereka mengingkari bahwa Allah itu menciptakan hamba serta perbuatannya. Mereka mengingkari bahwa Allah itu menciptakan hamba serta perbuatannya. Maksudnya apa? Mereka nyiptain doang. Adapun perbuatan manusia itu kehendak dia sendiri, bukan Allah, bukan kehendak Allah. Allah nggak punya campur tangan atas perbuatan hambanya, kata mereka. Allah tidak punya campur tangan terhadap perbuatan hambanya. Jadi disinilah ada lagi
pemahaman tentang takdir. Kata mereka ada takdir pilihan, ada takdir mutlak yaitu yang terpaksa dijalani. Ini nggak dicatat juga nggak apa-apa ya. Jadi pemahaman qadariyah non ekstrim ini mereka bilang mereka menetapkan yang namanya ilmu Allah di zaman azali, tapi mereka mengingkari bahwa Allah itu menciptakan manusia serta perbuatannya. Maksudnya bagi mereka apa yang diperbuat manusia itu adalah kehendak manusia sendiri, Allah nggak ikut campur. Nah akhirnya kalau ngomong kayak gitu berarti kan menentang takdir banget kan. Nah itu dia, bagi mereka takdir itu ada dua, ada takdir mutlak, dua takdir pilihan, gitu ya. Takdir mutlak itu takdir yang nggak bisa mereka tolak, tapi mereka terpaksa jalani. Takdir mutlaknya kita apa? Kita dilahirkan sebagai seorang perempuan, udah nggak bisa kita tolak lagi kan. Nah takdir pilihan berarti hamba itu bisa memilih apa yang akan mereka lakukan. Hingga bagi mereka Allah itu cuma mengetahui saja yang mereka lakukan, tapi Allah nggak campur tangan dengan perbuatan si hamba. Ibaratnya gini, kalau mau kasih perumpamaan. Seorang guru yang punya 10 murid. Saya ada berapa di sini nih yang hadir? Ada 17. 17. Ah, banyakan saya dong ya. Contohnya seorang guru punya 10 murid. Guru itu nggak ikut campur dengan keberhasilan murid-muridnya. Ya, tapi setelah dia ngajar, dia bisa tahu bahwa di antara murid itu ada yang dapat peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Bahkan yang lulus pun dia tahu, yang nggak lulus pun dia tahu. Jadi selama dia ngajar, ya dia nggak tahu apa-apa tentang muridnya. Ntar ketahuinya kalau udah ulangan, ketahuan nih muridnya pinter siapa, yang nggak pinter siapa, peringkat 1, 2, 3, 4 itu siapa. Nah itu kan manusia banget ya, tapi dianggap Allah itu seperti itu. Ya, pemahaman qadariyah inilah yang membatasi Allah dengan hanya sekedar tahu, padahal yang benar adalah semua yang terjadi di alam semesta ini Allah tahu. Atas kehendak Allah juga. Kalau kita lihat iblis coba, lihatlah iblis, dia bisa hidup lama terus masuk ke dalam neraka karena kehendak siapa? Karena kehendak Allah. Kan iblis juga punya kehendak, punya, tapi tetap kehendak dia, sesombong-sombongnya dia, sekuat-kuatnya dia, tetap aja kehendak dia ada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Makanya kita harus hati-hati dengan orang-orang yang membagi-bagi takdir dengan model kayak begini. Ada takdir pilihan, ada takdir mutlak. Ngeri juga ya. Pokoknya qadarullah wa masya'a fa'al udah. Maka di sini Nabi SAW dalam lafaznya memberikan bantahan kepada pemahaman qadariyah ini. Ya, yang mereka meyakini bahwasanya katanya manusia itu punya kehendak yang merdeka, Allah cuma sekedar tahu. Keyakinan qadariyah ini keyakinan yang salah. Ya, karena yang benar apa? Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka dan penghuninya juga masing-masing. Ya, sekarang tapi hanya saja kalau kita mau terusin lagi, tadi ya Allah ciptakan surga dan neraka dan penghuninya masing-masing. Nah, kalau kita mau ngomong lagi siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, itu cuma Allah lagi yang tahu. Itu rahasia Allah Ta'ala. Balik lagi kepada pemahaman kemarin, itu masuknya ke goib mutlak. Apa goib mutlak? Goib yang cuma Allah saja yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Semua makhluk Allah nggak ada yang tahu. Itu qadariyah ya. Berarti kalau ada orang ngomong mestakung, semesta mendukung, semua kekuatan pikiran kita, the power of mind itu masuknya ke qadariyah. Ingat ya. Sama juga seperti orang mengatakan terima kasih wahai diri, kamu hebat, kamu kuat, itu qadariyah. Qadariyah versi Gen Z ya. Qadariyah versi Gen Z zaman sekarang. Ya harus bilang hebat. Kan kita cuma mengapresiasi diri kita, tetap aja itu setan yang ngomong. Mengapresiasi diri kita adalah dengan kita bersyukur pada Allah. Allah ya Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah. Itu kita mengapresiasi Allah dulu. Karena apa? Itu bentuk mengapresiasi diri kita sendiri. Kita nggak mungkin kuat kalau Allah nggak tolong. Dalilnya apa? La haula wa la quwata illa billah, sudah selesai. Ya. Sekarang kita ke qadariyah. Tadi kan bantahan kepada qadariyah, sekarang bantahan kepada jabariyah. Jabariyah itu apa, teman-teman? Simpelnya ya, boleh catat lagi. Jabariyah itu simpelnya ya, kelompok yang menolak kudroh seorang hamba. Kelompok yang menolak kudroh seorang hamba. Kalau pakai bahasa kita, kelompok yang menolak adanya kehendak pada seorang hamba.
Qadariyah banget mereka nih. Enggak, mereka bukan Qadariyah, mereka masuk Jabariyah. Kasus yang dulu ya, ya. Mereka berdua ini berpendapat bahwa yang terjadi pada mereka adalah karena semesta mendukung perbuatan mereka. Mereka itu bukan Qadariyah, mereka itu Jabariyah. Mereka menganggap mendukung ya, mendukung. Berarti mereka ngaku dong secara tidak langsung bahwa mereka itu memang kehendak mereka sendiri, lalu didukung oleh semesta. Ini kalau ngomong dari kalimatnya seakan-akan mereka kayak nggak berdaya, mereka itu dipersatukan oleh semesta gitu kan, Bu ya. Kalau mereka dengan ucapan ini menganggap bahwa mereka tuh memang diatur oleh semesta untuk bersatu, ini malah masuknya ke Jabariyah, benar nggak? Iya. Ya, oke. Jadi Jabariyah itu dia menafikan kudrah seorang hamba, dia menafikan bahwa hamba itu punya kehendak. Jadi kata mereka, setiap gerakan seluruh hamba di alam semesta ini seluruhnya terjadi dengan terpaksa, di luar dari kehendak si hamba. Ibaratnya kayak bulu yang tertiup angin kata mereka. Bulu itu kan nggak bisa berbuat apa-apa. Di kemana saja karena angin bertiup. Ya, intinya Jabariyah itu menganggap bahwa semua kita di dunia ini udah diatur oleh Allah dan tidak punya kehendak. Kita pakai jilbab karena Allah yang ngegerakin. Ntar kalau kita buka jilbab juga karena kita anggap Allah yang membukanya, ya udah kita mah ya kita kan bego banget jadi orang begitu ya. Kayaknya sih bukan bego lagi. Playing victim. Dia yang berbuat, dia yang nyari kambing hitam. Emang mentang-mentang ras terkuat di bumi ya. Itu bisa jadi dia kurang wawasan, kurang gaul, kurang piknik, Betul. Kurang jauh mainnya. kurang malam pulangnya. Iya. Jadi kalau Kejauhan mainnya itu Pulang pagi berarti ya. remaja pulang pagi, RPP. Jadi kalau kata mereka nggak berbuat apa-apa, nggak bisa. Semua gerakan mereka adalah gerakan terpaksa. Terpaksa, berzina terpaksa gitu. Aduh, berdasar terpaksa gitu. Hmm, selingkuh terpaksa, cuy gitu ya. Oleh karenanya mereka dinamakan Jabariyah karena kata Jabariyah itu sendiri arti terpaksa. Jabariyah terpaksa. Asik dah. Nah, di sini bantahan Nabi kepada kaum kelompok ini bagaimana? Nabi sendiri menyebutkan bahwa manusia itu punya kehendak. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah insya Allah meyakini bahwa kita punya kehendak sebagai manusia. Saat ini kita punya pilihan nggak? Mau ngaji apa mau tidur? Kan punya pilihan. Iya benar. Ya kan? Kayak Winda baru pulang. Enaknya istirahat tuh. Kasur sudah memanggil-manggil Winda. Tapi kenapa dia harus duduk di sini ngaji? Berarti kan memang punya pilihan. Kecuali kalau Winda milih tidur, dia bilang, pokoknya Allah yang ngegerakin gue buat tidur. Nanti mungkin itu akan dipakai di minggu depan. Alasannya. Betul. Ya. Jadi kita punya pilihan. Nah, di surat Asy-Syams sudah jelas kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diilhamkan sama Allah. Maksud diilhamkan dikasih tahu. Gini loh, hambaku, kalau kamu milih yang fujur, nih kiri ya, fujur begini. Kalau kamu milih takwa begini. Jadinya bla 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 bla. Kalau kamu milih fujur bla bla bla. Udah dikasih semuanya. Kita dikasih tahu tentang surga, dikasih tahu tentang neraka, dikasih tahu tentang pahala, dikasih tahu tentang azab. Berarti tetap aja kita milihnya fujur. Ya berarti kan ente yang bergerak gitu juga ya. Iya, Bukan benar. cuma Allah ngegerakin, itu kehendak dirimu sendiri. Kalau kita mau diri, kita bisa diri. Kita pilih duduk, kita bisa duduk. Artinya kita juga punya kehendak dan kita bisa memilih. Inilah bantahan bagi pemahaman orang-orang Jabariyah. Nah, ada lagi nih, bantahan kepada kelompok Jabariyah ini juga jadi bantahan kepada orang-orang Asy'ariyah. Asy'ariyah ya, akidahnya gimana orang Asy'ariyah? Nih, teman-teman kalau ini boleh sekedar dicatat. Pokoknya banyak banget golongan-golongan saat ini ya. Maka dibilang Islam itu terpecah jadi 73 golongan. 72-nya nggak selamat, satu yang selamat. Siapa yang selamat? Semoga kita termasuk di dalamnya. Gitu aja. Amin. Ada yang kepedean. Ada yang kepedean bilangnya 72 itu nggak selamat. Kita adalah golongan yang selamat itu. Ya, sedap benar pemilik kapling surga ya. Alhamdulillah. Jadi akidahnya orang Asy'ariyah itu gimana? Kata mereka hamba itu nggak punya kudroh, tapi bisa memberikan pengaruh. Sama aja, ya. Nggak ada bedanya sama Jabariyah tadi.
nggak ada bedanya sama ini Qadariyah. Qadariyah. Kan hamba punya kudroh, tapi nggak punya pengaruhnya lah. Dia antara Qadariyah dan Jabariyah, nggak, ini pelin-pelan nih orang ya. Kata mereka semua yang terjadi nggak ada pengaruhnya, nggak ada yang namanya sebab menimbulkan akibat tuh nggak ada. Kata siapa? Ya, Ini ibarat orang ada introvert sama extrovert, dia yang ambivert. nah dia ngambil zonanya tengah-tengah. Jadi Abu-abu. kalau kata mereka nggak ada yang namanya sebab menimbulkan akibat. Yang ada adalah eh, tanda akan munculnya akibat. Contohnya apa? Pisau yang digunakan buat motong. Kan asalnya nggak bisa motong tuh pisau. Tapi karena digerakin sama Allah, terpotonglah roti itu. Itu kata orang Asy'ariyah juga sama berarti sama Qadariyah. Tapi itu tadi ya. Berarti kalau kata mereka, terpotongnya roti itu bukan karena pisaunya. Ya, bukan karena si pisau yang tajam itu bukan. Tapi terpotongnya roti itu sebagai tanda pisau itu yang tanda pisaunya bergerak, itulah sebab terpotongnya roti. Pisaunya gerak. Coba kalau dia kagak gerak gitu katanya. Ribet amat pemikiran orang yang Asy'ariyah ya. Itu cari ini banget ya, cari susah banget ya. Mm-mm. Maka mereka bilang api pun nggak punya kemampuan untuk membakar. Tapi kebakaran terjadi karena Allah. Allah yang bikin kebakaran ditandai dengan munculnya api. Tandanya itu api itu. Padahal di antara bukti bahwasanya api punya kemampuan untuk membakar adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api. Ketika itu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim dalam surat Al-Anbiya 69. Al-Anbiya 69. Al-Anbiya, ya Allah, jari saya ya. Al-Anbiya ya teman-teman. Ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Allah yang berfirman, maka dinginlah si api. Kalau Al-Anbiya Allah berapa? enggak, berarti kan di Al-Anbiya ayat 69. Berarti di sini kalau Allah enggak memerintahkan api buat jadi dingin, enggak akan dingin. Udah pasti api bisa membakar Ibrahim. Karena memang sifat asalnya api membakar gitu loh. Api itu punya kehendak buat membakar. Udah Allah ciptakan seperti itu. Jadi kalau dia nggak sesuai dengan sunatullahnya, atas perintah Allah terjadinya. Jadi akidah mereka ini ya adalah salah satu dari 3 hal yang diterapkan oleh orang selain mereka dianggap nggak masuk akal. Pokoknya roti itu kepotongnya bukan karena pisaunya, tapi karena Allah ngegerakin pisau. Tandanya apa tuh? Tandanya pisaunya bergerak-gerak. Ya. Jadi kalau bagi Ahlussunnah wal Jamaah kita meyakini bahwa pisau sama api itu sama-sama punya kemampuan. Emang atas kehendak Allah ya, tapi ada juga asbab dari kita. Apa ada wasilahnya lah, kita tuh sebagai perantara. Nggak boleh ada yang berkuasa di alam semesta ini kecuali Allah Ta'ala. Sampai-sampai hingga manusia memang memiliki kemampuan tapi nggak punya pengaruh. Kalau dikatakan manusia punya kemampuan dan pengaruh, maka yang berkata demikian adalah syirik. Kalau sampai ada yang bilang manusia itu punya kemampuan dan punya pengaruh, itu syirik. Ya, mereka udah berbuat syirik. Karena berarti mereka menganggap manusia punya kemampuan sendiri. Maka inilah bantahan buat mereka. Nabi SAW sendiri yang menetapkan adanya kehendak manusia. Sehingga Allah Ta'ala memiliki kehendak, manusia juga punya kehendak. Artinya kalau kita ngomong masalah takdir, di sini perlu ketundukan akal. Akal tuh jangan dibawa kemana-mana, ntar jadi keblinger. Ya nggak Bu Winda? Nah, kalau orang Benar. pinter Itu tanpa... itu dulu yang bikin buku tentang The Secret Mustakung itu juga dulu tuh sebenarnya tuh yang paling soleh lah di antara Subhanallah. kerabat-kerabatnya. Iya, jadi dia berpikir sendiri kayak sama kayak siapa tuh siapa tuh yang dulu tuh yang Imam teroris tuh Samudra. kan dulu kan dia tuh katanya kan ini kan apa pinter banget gitu loh. Saking kepintarannya tuh dia jawab semua pertanyaan yang ada di kepalanya sendiri gitu loh. Serem amat ya. Lah, sekelas Imam Malik aja ada 32 pertanyaan yang nggak bisa dijawab dari 50 soal kan gitu kan. Bukan 50, dari 40 soal, 32 dijawabnya nggak tahu. Itu sekelas Imam Malik loh. Jadi di sini kalau kita ngomong soal takdir maka kita butuh ketundukan akal. Kalau orang pakai akal dalam berbicara masalah takdir, dia akan terjerumus dalam pemahaman kalau nggak ke Qadariyah, kalau nggak ke Jabariyah, kalau cuma ngandelin akal, kalau dia nggak pakai ilmu. Makanya wajib ya, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat.
menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib. Sekarang kita ke hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas. Ya, ini riwayatnya oleh Imam Ahmad. Bahwasanya Ibnu Abbas berkata bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang itu, atas kehendak Allah dan kehendak kamu, kata si laki-laki tadi. Maka Nabi bersabda, mengoreksi ya. Kamu mau jadiin aku tandingan, diriku sebagai tandingan bagi Allah. Sebaliknya, ucapin atas kehendak Allah semata, dah gitu aja, kata Nabi. Ya, jadi kalau dibilang, ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta, aku salah. Nabi marah. Nabi mengatakan bahwa kalau ada orang ngomong kayak gitu, berarti dia ingin menjadikan Nabi sebagai tandingan buat Allah. Maka sama seperti orang yang ngucapin, demi Allah, demi Rasulullah, salah. Menyandingkan ya. Menyandingkan dia gitu ya. Sedangkan kita tahu cintanya para sahabat ke Nabi itu kayak apa. Ya, mereka lebih cinta sama Nabi ketimbang keluarganya sendiri. Nggak ada tuh istilah cemburu zaman dulu gitu ya. Mereka cinta kepada Nabi lebih dari cinta kepada orang tua mereka sendiri, anak-anak mereka, kerabat mereka, sampai diri mereka sendiri. Di sini kelebihan Nabi kita Muhammad SAW dibanding Nabi Musa alaihissalam. Kelebihan Nabi kita tuh ada 3 dibanding Nabi Musa. 1, Nabi kita fasih, terlahir dari suku yang punya pelafalan bahasa Arab paling fasih, paling sahih, paling cakep, paling murni, Arab murni ya. Sedangkan Nabi Musa cadel dan diasuh dalam pengasuhan Fir'aun kan, ya boro-boro mau didik dia pakai bahasa Arab yang canggih gitu kan, yang fasih maksudnya canggih. Pertama, Nabi kita fasih lisannya sejak lahir. Kedua, Nabi kita nggak ada track record jelek, ya. Tapi Nabi Musa ada track recordnya itu membunuh orang walaupun nggak sengaja. Ketiga, Nabi kita semua sahabat rela mati untuk Nabi, ya enggak? Sampai Ali bin Abi Thalib pun rela gantiin Nabi di ranjangnya ketika Nabi dikepung sama musuh. Ya, yang menggantikan Nabi di tempat tidur Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, diselimutin. Jadi orang mengira itu Nabi. Padahal Nabi udah keluar. Padahal mereka di depan mereka Nabi keluar, tapi Allah jadikan pandangan mereka tertutup. Disitulah kalau teman-teman mau apa istilahnya ya, lagi bikin kesalahan, jangan sampai kebuka ke orang banyak, kita takut. Tapi kita udah sadar. Boleh baca ayat ke-9 surat Yasin tuh. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa alshaynahum fa hum la yubsirun. Itu Nabi baca surat itu, lalu Nabi nggak kelihatan di hadapan para musuhnya. Begitu mereka masuk, ternyata yang ada di depan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu di situ ya. Semua sahabat rela mati untuk nabinya. Tapi Nabi Musa punya siapa? Cuman punya Harun. Gitu. Tapi Masya Allah, kita berbahagialah, berbanggalah kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kalau ngomong soal cintanya para sahabat ke Nabi, udah nggak usah dipertanyakan lagi. Saking mereka mengagungkan Nabi, ya sampai-sampai mereka akhirnya ngomong, ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Atau karena kehendak Allah dan kehendak engkau, wahai Muhammad. Tapi ungkapan tersebut ternyata salah. Maka beliau langsung menegur dan membenarkannya. Bukan berarti para sahabat itu ya syirik, bukan. Mereka nggak berat gitu, tapi mereka keceplosan jadi hiperbola. Nah, harap maklum, darah Arab begitu. Orang-orang Arab Madinah Makkah itu emang sastranya tinggi banget. Apa-apa dia ngomong pakai sastra. Jadi kayak kadang-kadang hiperbola begitu. Para sahabat itu pasti orang-orang yang tidak meyakini bahwa Nabi itu terlibat dalam penciptaan manusia. Enggak. Mereka juga enggak meyakini bahwa Nabi itu ikut ngatur alam semesta. Enggak. Mereka meyakini bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah semata. Hanya saja, ya karena kesalahan mereka mengagungkan Nabi, sekedar kepleset lah mereka ya. Mereka ungkapkan dengan kata-kata yang terkadang berlebihan. Lalu Nabi menegur, karena perkataan tersebut termasuk syirik kecil. Jadi, nggak semua hal bisa kita ungkapkan secara serampangan dengan alasan cinta kepada Nabi SAW. Itu ya. Kemarin pagi baru saya dengar tuh di satu majelis taklim. Kalau dia datang, ini ustazah ya. Kayak yang bilang kata keturunan Nabi lah. Mereka kalau udah datang tuh bawa rambut Nabi. Lalu orang-orang yang datang jamaah-jamaah itu berbondong-bondong bawa galon. Oke, galon dibuka, dicelupin rambut habis, set. Jadi semua orang ngantri, dicelupin, celup. Syirik gak tuh teman-teman?
Syirik kan, kita udah belajar tauhid, alhamdulillah. Nabi kuburan aja nggak mau dijadiin tempat perayaan. Ini rambutnya dipakai buat begitu coba. Alhamdulillah, kasihan Nabi kita nangis pasti ya. Iya bener. Nah, Betul banget. ungkapan gitu aja termasuk syirik, gimana lagi dengan ungkapan yang lebih dari itu, apalagi sampai perbuatan mereka, sampai datang ke kuburan Nabi, minta sama Nabi, atau seperti perkataan seorang penyair yang bilang, di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhiratnya, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhul mahfuz dan penanya. Aduh, ini salah banget kalimat kayak gini. Nabi, ya, kalau sekiranya dunia dan akhirat itu dari Nabi, yang dari Allah apa dong? Gimana bisa di antara ilmu-ilmu beliau adalah ilmu lauhul mahfuz, sementara Nabi sendiri nggak tahu hal goib. Nabi kalau memang Nabi tahu hal goib, Nabi tahu dong kalau dia bakal disihir, gitu kan? Dia nggak tahu dirinya akan kena sihir. Jadi di sini apa banyak banget perkataan-perkataan orang Arab itu yang batil banget ya, yang bilang jika bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Katanya Allah ngomong kayak gitu. Sungguh ini perkataan yang sangat batil dan sangat berbahaya. Karena asalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta untuk bertauhid kepadanya. Di sini saya mau cerita gini teman-teman. Ustazah teman saya ini, beliau juga pernah kena sihir. Hampir 2 tahun kena sihir. Sampai di depan mata kepalanya sendiri anaknya hilang. Gitu ya. Ini sihirnya subhanallah, kalau kita kayak film nih benar-benar yang anak hilang, anak lagi tidur sama kita sama-sama di ruang tamu di atas sofa atau hilang gitu, Mbak. Pas ditemuin pun di dalam kamar, tiba-tiba yang tadi kamar itu nggak pernah terbuka, dikunci. Tapi ya udah coba bismillah cari di kamar. Terus bacain lah. Itu kasur yang tadinya rata, tiba-tiba gelembung. Dibuka anaknya. Itu sihir loh. Terjadi di luar negeri padahal. Sampai-sampai Ustadz yang meruqyah bilang, saya pernah ketemu santet paling ganas, santet dari Bali katanya. Tapi ini santet yang paling kejam gitu ya. Sampai anaknya bisa hilang di depan mata dia sendiri. Nah, saya baru dengar lagi kelanjutan kisah beliau. Jadi buhul-buhul itu udah banyak banget yang tersebar di dalam rumahnya. Makanya sebenarnya kita itu kaum muslimin, kalau ada orang yang nggak akrab sama kita, misalnya bertamu, apalagi sampai ke kamar mandi itu kalau bisa diminimalisir. Makanya kalau orang ngerti kan dia bikin kamar mandi buat tamu kan. Jangan sampai masuk ke ruang pribadi kita. Apalagi di kamar utama itu ada kamar mandi misalnya, janganlah. Gitu ya. Kecuali kita teman-teman ngaji, insya Allah ya, kita insya Allah mungkin kita nggak akan curiga. Semoga kita semua dikumpulkan dengan orang yang soleh. Amin. Nah itu tadi artinya di sini si ustazah ini bertawakal pada Allah lah sambil terus meruqyah. Tahu nggak yang paling bikin saya merinding, sampai belum mimpiin Rasulullah SAW duduk di toilet beliau, nangis Rasulullah. Beliau nanya, ya Rasulullah, engkau kenapa ada di toilet saya? Kenapa kau duduk di sini? Tahu nggak kata Rasulullah? Ada yang meletakkan barang di toiletmu ini, dan itu ada namaku. Rasulullah nangis coba. Berarti dia pakai apa itu orang? Orang itu pakai koin yang ada tulisan Allah dan Muhammad coba. Dibuang ke toilet coba. Iya, salah satu buhul yang memang nggak bisa diambil dong. Udah nggak tahu kemana itu. Misalnya dibuang ke saluran air, udah ke pipanya segala macam kan, wallahu a'lam bishawab. Itulah, itu salah satu teman-teman, walaupun sekarang zaman sudah canggih, tetap aja orang yang main-main sihir itu tetap ada. Jadi arti di sini sekarang kalau kita kembali lagi ke di sini ya, pernah ada nggak yang bilang tentang Nur Muhammad? Nah kemarin pernah ada yang nanya sama saya tentang Nur Muhammad ini. Nur Muhammad ini katanya asal dari Nur Allah Taala. Ya, kalau kita ngomong demikian maka zat Nabi SAW bagian dari zat Allah Ta'ala. Orang yang tidak sengaja mengucapkan yang seperti ini maka itulah kesyirikan. Ada tuh orang yang meyakini Nur Muhammad. Bahkan ada yang bilang sebelum Allah menciptain Muhammad, nurnya duluan diciptain. Pokoknya jelimet lah, bolak-balik lah ya, dengan bentuk orang-orang yang cinta kepada Nabi itu sampai berlebihan lah. Ya, padahal Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, "Makana syafusu ahabu ilaihim ru'yatam minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu izan ra'auhu lam yaqumu ilaih
lima ya'lamuna min karohiyati lidzalik. Tidak ada seorang pun yang lebih mereka cintai selain dari Rasulullah SAW. Siapa mereka? Maksudnya sahabat Nabi. Nah, sahabat-sahabat itu nggak ada yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah SAW. Kalau mereka melihat beliau, mereka nggak akan bangkit karena mereka tahu bahwa Nabi tidak suka yang demikian. Nah, kalau sekarang apa? Bapak Fulan masuk ke ruangan, hadirin diharapkan berdiri. Padahal ini yang paling Nabi nggak sukain. Kalau Nabi lewat, mereka pada diri, Nabi marah. Itu para sahabat ya sangat cintanya sama Nabi SAW. Tapi mereka pengen ngungkapin cinta mereka. Maka mereka akan menimbang dengan timbangan syariat. Apa yang Nabi nggak suka, mereka nggak akan kerjain. Gimana dengan sebagian orang yang melakukan acara-acara tadi ya, misalnya yang maaf banget. Saya bukan penentang maulid, enggak. Tapi yang kita tentang adalah yang berlebihan ya. Ketika maulid ada lagi di antara orang yang mengadakan maulid itu mereka meyakini bahwa ruh Nabi itu ada hadir di tengah-tengah mereka. Ada yang kayak gitu. Ini udah masuk khurafat kalau kayak gini, tahayul ya. Imam Asy-Syaukani punya buku tentang hukum maulid. Di dalam buku tersebut beliau menjelaskan bahwa di antara kemungkaran dalam maulid Nabi SAW adalah meyakini bahwa Nabi SAW hadir di dalam acara tersebut. Jadi kalau ada yang sampai kayak gitu, itu Nabi bukan cinta sama Nabi itu. Ya. Umpetin bukunya. Kalau bisa baca dah. Baca, temukan yang aneh-aneh yang menyimpang di dalamnya. Saya juga nggak tahu. Buku Nur Muhammad di kamar ibu saya. Oke, sekarang kita ke hadis berikutnya. Kita ke hadis berikutnya. Dari Ibnu Majah, dari At-Tufail, saudara seibu dengan Aisyah, dia berkata, ini halaman 147 teman-teman ya. Aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan Uzair putra Allah. Mereka menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Dibalas tuh orang Muslim sama orang Yahudi. gitu ya. Lu juga, lu sebaik-baik kaum kalau saja lu nggak mengatakan hal itu. Ternyata itu tadi ya, di antara kita pun ada yang terlalu lebay, berlebihan, akhirnya bablas. Lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani dan aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan Al-Masih putra Allah. Mereka juga bilang, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ketika pagi hari, aku beritahukan mimpiku itu kepada kawan-kawanku. Kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW dan aku beritahukan kepada beliau. Nabi bertanya, apakah kamu telah memberitahukannya kepada seseorang? Iya, ya Rasulullah, kata orang tadi. Lalu Rasulullah pun bertahmid dan memuji Allah. Kemudian bersabda, amma ba'du wa inna tufailan ro'a ru'yan akhbaro biha man akhbaro minkum. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kaza wa kaza an anhakum wa anha fala taqulu masyaallah wa syaa Muhammad walakin qulu masyaallah wahdah. Amma ba'du, kata Nabi SAW, sesungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu yang telah diberitahukan kepada orang-orang di antara kamu, dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya. Jadi Nabi sebenarnya udah tahu ini tapi belum sempat mengeluarkan larangan gitu loh ya, belum sempat karena banyak urusan Nabi kan. Ya aku belum sempat melarangnya kepadamu karena aku ada beberapa halangan. Maka janganlah kau mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, tapi katakanlah atas kehendak Allah semata. Masya Allahu wahda. Gitu ya. Jadi ini mimpinya Tufail. Tufail ini siapa? Tufail ini sepupunya Aisyah radhiyallahu anha. Ini mimpi seorang sahabat dan mimpi itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu si sahabat ditegur oleh Yahudi dan Nasrani gara-gara perkataan atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Ya. Ada juga riwayat-riwayat yang lain yang sudah berlalu yang menyebutkan bahwa orang Yahudi datang kepada Rasulullah ya kemudian bilang bahwa umatnya Nabi itu udah pada berbuat syirik gara-gara perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Itu yang di awal tadi ya. Maka sekali lagi kita tekankan kalimat atas kehendak Allah dan kehendakmu adalah di antara bentuk syirik kecil dalam Islam. Yang Nabi pun tidak langsung melarang waktu itu di awal Islam. Yang Nabi SAW fokuskan adalah masalah syirik besar. Sebenarnya ini masuk syirik juga, tapi Nabi belum sempat gara-gara fokus ke syirik-syirik besar dulu. Ya, barulah ketika Nabi pindah, lalu Nabi menegur dan memperbaiki masalah hal lafaz tersebut.
Karena Nabi SAW bertemu dengan orang-orang Yahudi waktu beliau di Madinah. Waktu di Mekah, sebagian para sahabat melakukan syirik kecil seperti bersumpah dengan nama selain Allah, bersumpah dengan nama nenek moyang. Dan yang paling sering diucapkan adalah atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dulu Nabi SAW ingin melarang sekitar itu juga, tapi ada halangan. Jadi kelupaanlah Nabi. Hingga akhirnya Tufail mengalami mimpi itu, maka Nabi tersadar, teringat, dan Nabi menegur para sahabat supaya jangan mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, tapi ucapkan Masya Allahu wahdah. Jadi sekarang yang kita dapat apa nih teman-teman? Kalau kita pun berdakwah, ya kalau kita lagi ngingetin orang, lagi nasihatin orang, nasihatin pasangan, nasihatin teman, kita nggak langsung menjelaskan keharaman seluruhnya. Jadi pelan-pelan. Ya, saya pengen bilangin tuh suami, alhamdulillah sih udah sholat, tapi sholatnya suka mulur, pelan-pelan. Pertama, alhamdulillah dia udah sholat, gitu loh. Ketika dia udah sholat, pelan-pelan kita masukin lagi. Sholat laki-laki itu bagusnya di masjid, gitu ya. Udah dia mau, alhamdulillah. Jangan ngomongin lagi. Kalau udah di masjid, terus sholat sunnah juga di rumah. Karena ada rawatib tuh, ada goir mu'akad, ada yang mu'akad. Terus habis sholat di rumah, sholat lagi di masjid. Terus sholat tahiyatul masjid dulu. Terus habis itu zikir dulu bawa puyang lakinya. Kakak jadi ke masjid gua, gitu ya. Artis ini bertahap kalau ngasih tahu. Jadi mungkin saja kita melihat dalam diri seseorang ada perbuatan kekufuran dan kemaksiatan. Nah, gimana jadinya kita tuh? Mungkin kita terlebih dulu bisa mendakwahkan masalah kekufurannya dulu. Jadi kekufurannya dulu, masalah dia misalnya ninggalin sholat, kita tegur dulu. Masalah dia suka misalnya masih suka minum, masih suka itu kan masalah kemaksiatan. Jadi kufurnya dulu yang kita tuju, biar dia selamat dulu nih. Habis itu baru kita kasih tahu dosa-dosanya. Gitu ya. Jadi dakwah tuh jangan sekaligus. Bisa jadi ketika kita membahas maksiat yang kecil-kecil, bisa jadi mereka langsung pergi dan mereka tetap tenggelam dalam kesyirikan itu kalau kita ngincer maksiatnya duluan. Ya, tapi jangan dikatakan juga bahwa kita membolehkan maksiat, enggak. Kita cuma menunda demi kemaslahatan karena dakwah itu harus pelan-pelan. Jadi ini riwayat ini juga dalil bahwasanya Yahudi dan Nasrani terkadang ngerti tentang tauhid, ya seperti halnya kita, ya, bahwa orang Yahudi Nasrani sementara mereka sendiri terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena mereka cuma sekedar mencari kesalahan orang lain. Mereka belajar cuma buat nyari celah salahnya kita. Ya, inilah juga mengapa terkadang hasadnya orang lain yang mencari kesalahan-kesalahan kita itu membawa manfaat bagi kita. Akhirnya kita bisa introspeksi diri. Maka dari itu kebaikan dan kebenaran dari manapun datangnya hendaknya kita terima. Walaupun pahit, gitu. Gua tuh pahit emang. Maka dalam riwayat Nabi menjelaskan al-hikmah adalah barang yang hilang bagi seorang mukmin. Maka ambillah dari tangan siapa saja dia keluar. Karena kita dinasihatin sama siapapun ya, misalnya kita tuh anak kecil, tek gitu, jelek gitu loh. Ketemulah kita hikmahnya. Iya bener ya gitu loh. Kayak misalnya eh apa teman saya gitu ya, ketika dia misalnya lagi galau, milih pisah atau tidak. Terus galau karena kalau pisah pasti nggak akan dinafkahi nih anak-anaknya sama si bapaknya. Tapi kemudian adiknya si teman saya itu yang notabene bukan orang yang datang sering ngaji atau apapun ngomong gini, kan suami yang namanya ayah itu, suami atau ayah itu kan ibaratnya Allah jadikan dia sebagai keran bagi keluarganya. Nah, kalau si keran ini nggak mau menjalankan tugasnya, nggak mau memfungsikan dirinya sebagai keran yang seharusnya, ya pasti kan Allah bukain keran-keran yang lain. Jadi nggak usah khawatir. Gitu. Jelas kan tuh kalimat kan menyadarkan bahwa iya, selama kita punya torrentnya, punya Allah, kenapa harus nangisin keran yang rusak? Mendingan minta sama Allah kasih keran yang baru. Bukan berarti kawin lagi, bukan. Maksudnya rezeki itu bisa datang dari mana saja, ya. Artinya di sini bahkan kalau kebenaran itu datangnya dari iblis pun hendaknya kita ambil. Kalau kebenaran itu datangnya dari Yahudi, kita ambil juga. Tadi seperti teguran di hadis kita pertama ya 146. Teman-teman lihat ya, ini Yahudi lagi negur Nabi kita SAW. Kita ambil. Oleh karenanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya diajarkan sama iblis, nih Abu Hurairah yang diajarin sama iblis nih. Teman-teman disimak banget. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diajarkan oleh iblis, kalau pengen tidur hendaknya baca ayat kursi dulu. Itu diajarkan oleh iblis loh itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ketika esoknya Abu Hurairah datang kepada Rasulullah dan ngadu tentang pertemuan dia sama iblis tadi, ya.
Kemudian dia ngecek kepada Nabi, apa kata Nabi? Nabi pun membenarkan yang dikasih tahu oleh iblis itu, yang waktu itu bentuknya ke Abu Hurairah dalam bentuk seorang pencuri lah. Kata Rasulullah, itu benar yang diomongin. Sebelum tidur baca ayat kursi. Tahu nggak kamu siapa yang ngomong itu? Nggak tahu, itu iblis, kata Rasulullah. Nah, ini sama seperti mimpi tufail ini ya. Mimpi tufail ini dalam mimpi dia ketemu sama Yahudi dan Nasrani yang datang kepadanya dan mengajar dia suatu kebenaran. Maka dia pun mengecek kebenarannya kepada Nabi SAW. Dan ternyata dibenarkan oleh Nabi kita SAW. Maka dari manapun datang kebenaran, maka hendaknya kita terima siapapun yang ngucapin. Tapi ini enak tuh file ya, bis mimpi bisa datengin Nabi. Kita cara ngecek kebenarannya itu benar apa enggak, kita kan nggak tahu ya. Nah, kita sama Allah Ta'ala, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Doa itu terus. Kita ditunjukin sama Allah bahwa yang benar itu memang benar. Ya, jadi di sini jangan sampai kita terpengaruh dengan ucapan kebenaran diambil bisa dari mana saja. Jangan juga, nggak bisa. Kita nggak bisa juga pegang pukul rata kalimat ini. Jadi akhirnya kita bisa bilang siapa saja berguru pada siapa saja boleh, bahkan kepada iblis sekalipun jangan. Bukan di sini konteksnya ya. Hanya saja kalau kebetulan ya kebenaran itu terucap dari lisan orang kafir, emang benar gitu ya, maka kita boleh terima. Tapi bukan berarti langsung kita berguru sama mereka, bukan. Kalau ada yang sampai bilang berarti boleh dong berguru, lihat perkataan Ibnu Sirin. Ini boleh dicatat ya. Perkataan Ibnu Sirin, inna hazal ilma dinun. Fangzuru amman ta'khuzuna dinakum. Sungguhnya agama Islam ini adalah ilmu. Boleh dicatat, sesungguhnya agama Islam ini adalah ilmu. Islamnya dalam kurung ya, sesungguhnya agama ini adalah ilmu. Atau sesungguhnya agama Islam ini adalah ilmu. Sesungguhnya agama Islam ini adalah ilmu. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Oke, sudah ya. Ini dari Ibnu Sirin. Kalau mau nulis dari Ibnu Sirin. Tabiin ya. Sesungguhnya agama ini adalah ilmu. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Jadi dari sini kita dapetin apa hadis di sini? Di sini kita tahu banget bahwa Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya tahu tentang perbuatan syirik kecil. Ya satu yang kita bisa ambil ya. Kita ambil masuk ke kandungan bab ini. Kita sekarang ke kandungan bab ini tadi udah ya. Saya nggak ada lagi yang chat ya. Oke, sip. Sekarang kita ke kandungan bab ini. Nomor 1, baca Mbak Cynthia. Nomor 2, Ibu Mima. Nomor 3, Winda. Ya Allah, kenapa gue jadi kagok menyebut nama Winda malam ini. 4, siapa yang lagi standby? Saya nunjuk yang ada mukanya ya soalnya ya. Yang nggak ada mukanya siapa? Nggak ada mukanya. Yang off cam saya nggak suka nggak panggil karena takutnya orang nggak ada. Maksudnya lagi halangan. Yang 4, Mbak Rahma. 5, Saya Om siap-siap, insya Allah. Mbak Heni. 6, Mbak Lin. Insya Allah ada orangnya. Karena tadi bertanya. Coba nomor 1 baca. Bismillah, nomor 1. Kandungan bab ini, hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa orang Yahudi pun mengerti perbuatan yang disebut syirik asgor. Dia tahu dia mana syirik asgar buat muslimin, mana syirik akbar dia juga tahu. Dia juga tahu Mbak, nih catatan ya. Yahudi pun tahu kalau kita itu masuk makanan-makanan haram akan membuat doa kita nggak akan terkabul. Makanya mereka memberondong kita dengan makanan-makanan yang tidak jelas kehalalannya. Ya. Kedua, Ibu ya. Ya, pemahaman manusia apabila dipengaruhi oleh hawa nafsunya, seperti halnya orang Yahudi tadi,
Dia mengerti kebenaran, tetapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu dan tidak mau beriman kepada nabi yang membawanya. Ya, jadi cuman paham saja, tapi mereka nggak mau ngikutin. Ya persis kayak orang sekarang. Paham Islam tuh benar, paham Islam tuh agama paling benar, paham kalau misalnya ibadah itu seberapa lah gitu ya. Tapi kan mereka kadang-kadang juga beribadah sesuka hati mereka saja gitu ya. Karena mereka tahu paham ada surga, paham ada azab Allah, paham ada neraka. Alhamdulillah, semoga Allah terus kasih hati kita tuh aware ya. Nomor 3, Bu Winda ya. Winda. Sabda Rasulullah SAW, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah, sebagai penolakan terhadap orang-orang yang berkata kepada beliau atas kehendak Allah dan kehendakmu? Jika demikian sikap beliau, lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan, wahai makhluk termulia, tiada seorang pun bagiku sebagai tempat aku berlindung selain engkau, dan 2 bait selanjutnya. Tuh ya, contoh salawat-salawat yang kadang-kadang ada yang dilarang. Ya, makanya kalau kita bersyair, kalau bisa kita nggak tahu artinya, kita cari artinya. Kenapa ini nggak boleh? Gitu ya. Atau kalau misalnya kita belum tahu, atau lihat, cari artinya. Jadi kita tahu itu boleh dibaca atau tidak. Karena ada beberapa sholawat yang lebay banget. Oh, kalau bukan karena Nabi, nggak akan begini. Kalau bukan karena akhlaknya dia, nggak akan kayak gini. Kayak gitu. Bismillah, itu ya banyak yang seperti itu. Nomor 4, Ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu termasuk syirik asgor, tidak termasuk syirik akbar. Karena beliau bersabda, dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepadamu, karena aku ada beberapa halangan. menunjukkan ini bukan yang dibilang nggak penting, juga penting, tapi maksudnya saat itu fokus Rasulullah pada syirik-syirik akbar dulu, ya, yang masih nyembah berhala, yang masih bergono begini, datang ke kuburan segala macam. Nah ini udah masuk agenda beliau, tapi beliau lupa, ya. Jadi emang masuknya syirik asgor, tapi jangan. Maka ada hadis yang bilang atas kehendak Allah summa syi'ta masih boleh, tapi kalau bisa jangan. Jadi kita ucapnya gimana Mbak Rahma yang paling bagus? Masya Allahu, Ya Allah wahdah ya. yes. Kelima, Mbak Heni. Mimpi baik termasuk salah satu macam wahyu. Nah itu tadi yang saya cerita ya, teman saya pun ketemu sama Rasulullah lagi duduk di toilet, coba nangis Rasulullah SAW. Nah karena insya Allah saya meyakini teman saya ini solihah banget, Masya Allah ya. Sejak remajanya terjaga lah pergaulannya, terjaga hijabnya, sejak masuk SMA sudah pakai cadar, dan ketika belajar sangat terjaga pergaulannya, langsung nikah dibawa ke Sydney sama suaminya, Masya Allah. Dan juga sekarang beliau pengisi di Majelis Taklim di Sydney. Nah itu sihirnya pun seperti itu Mbak, sihirnya sampai 2 tahun. Itu segitu solehahnya ya, jadi jangan pernah merasa wah gue banyak banget dosa gue ya, makanya sekarang penyakit gue berat banget. Enggak, ujian tanda sayang Allah tuh emang begitu kadang-kadang bentuknya. Kenapa? Ini ustazah ini aja dia kena sihir itu selama 1 tahun lebih itu ya. Setiap dia sholat, Allahu Akbar, itu pas dia mau baca Al-Fatihah udah pasti langsung muntah darah. Jadi dia selalu nyiapin ember di dekat dia sholat. Kalau baca Al-Fatihah muntah darah, tuh muntahin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Itu selama 1 tahun lebih. Pokoknya genapnya 2 tahun. Dan bahkan katanya sampai sekarang masih suka ada serangan-serangan. Alhamdulillah ya, semoga Allah menjaga kita semua. Yang keenam Mbak Lin ya. Ada 5, 4, 3, 2, 1. V deh. V masih ada V Pratiwi. Udah, saya lagi aja. Ya udah Mbak Heni lagi dah. Ambil. Mimpi kadangkala menjadi sebab disyariatkannya sebagai sebagian hukum. Ini Contohnya? Untuk nabi ya maksudnya. Iya, contohnya mimpi itu file tadi. Gitu. Oke. Kalau ada yang nanya, wah mimpi berarti bisa tuh jadi itu nggak semuanya. Ini gara-gara file mimpi ini sahabat Nabi gitu ya. Jadi file setelah mimpi dicerita sama Nabi, kata Nabi, oh iya, aku memang pengen ngomong kayak gitu, cuman ketunda-tunda jadi lupa gitu. Baik, insya Allah paham, jelas. Bab kita kali ini alhamdulillah selesai tentang ucapan Masya Allah wa syi'ta. Nanti kita ketemu lagi tentang yang suka bilang, ih panas banget sih hari ini tuh. Termasuk tuh ke bab 45 tuh. Ucapan seperti itu.
Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, saya serahkan kepada Mbak Winda. Ada 5, 4, 3, 2, 1 langsung nggak ada gitu. Itu dari 10 ngitungnya. Ya, 10 udah kelar. 10, 7, 5, 3, 1 gitu ya. 10, 5, 3. Ambil. Oke, baiklah. Jazakumullah khairan katsiran. Kayaknya nggak ada Win. Silakan ditutup. Ya, sip. Dengan berakhirnya jazakillah tadi, mari kita tutup dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. dan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Insyaallah sampai ketemu warahmatullahi minggu wabarakatuh. depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi